memang ada Profesor Wening di ruangannya, ya kenapa nggak memberikan kami 15 menit sebelum Kementerian Saintek datang, Pak? 15 menit aja, Pak, untuk publik mengetahui. Kesibukan agenda kan sebelum Mungkin terus karena memang padat agenda untuk rektor WR itu padat. Coba Pak ditanyakan lagi Pak ke Profesor Wening, kapan saya bisa datang, Pak? Coba Pak. Mungkin biar saya datang sesuai dengan Profesor Wening bisa. nanti. Nomor HP-nya? Saya tidak punya. Enggak punya. Nggak mau ngasih kalau nggak punya. Ke Profesor Wening, Pak, ini ada seorang alumni UGM ingin ketemu, kapan bisanya? Iya. Kalau Profesor Wening bisa minggu depan, saya datang minggu depan. Bisa Pak? Ya sampai nanti kita koordinasikan lagi dengan. Terus kami tahu jawabannya bagaimana. Ditantang. Saya malah mau nyiapkan 10 miliar minggu depan. Oke. Ya, saya bawa uang 10 miliar cash minggu depan. Kemarin kan 1 M. Kemarin sebenarnya bukan 1 M. Kita ambil 600, ternyata nggak bisa diambil lagi. Baru bisa besoknya gitu. Jadi rencananya 10 miliar di minggu depan. 10 miliar ini nih. Ya, saya mau gabruk cash 10 miliar. Kasih langsung ke nih Pak Rismon. Bertarung dulu dengan kita. Iyalah, kalau menang dia 10 miliar. Berarti Pak Rismon harus siapkan juga uang yang sepadan 10 miliar gitu. Iya, enggak, taruh di muka. 2 kali lipat ya. Harus 2 kali lipat. 20 miliar. Kenapa harus 20 miliar? Ya karena kan kita memberi sanksi kepada dia karena udah bikin gaduh, merusak usaha orang kan gitu. Akibat permasalahan ini akhirnya ekonomi bangsa kan keganggu nih. Keganggu di saat ya, ekonomi dunia sedang terganggu, ditambah lagi hiruk pikuknya si Rismon bagaikan nuklir yang berisi uranium nih, muter meledak enggak gitu. Jadi kita was-was gitu. Jadi daripada kita was-was mending kita meledakin aja sekalian gitu. Ini seperti apa, petir ya, kayak iya, lebih dari petir. Makanya sebenarnya efek domino dari perbuatan Roy Suryo dengan si Rismon, Dr. Tifa segala itu. Ya. Jadi ini semuanya efek dominonya sangat parah sekali, sangat negatif karena semua kritikan mereka itu tidak mendasar. Dan mereka siapa di bangsa ini? Nggak punya legalitas. Kalau mau kritik di bangsa ini harus punya legalitas dong. Karena dasarnya konstruksi hukum yang terbentuk ini, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai ke Undang-Undang itu jelas turunannya. Yang menjadi turunan Undang-Undang nomor Undang-Undang Dasar 45 nomor pasal 28 ya tentang kebebasan dalam berpendapat. Kadang-kadang kan masyarakat Indonesia ini kan salah menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan berpendapat, tentang keterbukaan publik. Padahal konstruksi hukumnya di dalam hukum tata negara itu ada Undang-Undang Dasar 45, di bawahnya turunannya undang-undang dan peraturan. Jadi aturan-aturan inilah yang menjadi acuan untuk kita berbangsa dan bernegara, gitu loh. Bukan ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi orang salah mengejawantkan bahwa kami orang Indonesia bebas berbicara, terserah gue, negara-negara gue. Itu salah, pemahaman hukum yang salah. Jadi mulai sekarang orang tidak boleh lagi sembarang berbicara kalau mereka tidak punya legal standing. Legal standing ada arti gini. You mau berbicara tentang apa? Saya mau mengkritik orang. Oke, masuk di organisasi. Organisasi apa yang mengkritik itu? Kamu mau mengkritik tentang apa? Keuangan. Cari LSM tentang keuangan. Tidak hanya persoalan kapasitas saja. Tidak. Kapasitas saya warga negara berhak bersiar. Tidak. Sekarang sudah diatur semuanya. Apalagi mengaku macam ya. Penting sekali Profesor Wening untuk mengungkapkan ke publik. Bahkan harusnya Humas pun harus tahu menjelaskan itu. Itulah pentingnya Humas. Tapi ini Masnya bertugas untuk negara, wajahnya pun nggak mau ditampilkan. Kalau seandainya saya bertanya gini, Mas, bingung saya. Terakhir mau tugas untuk negara atau enggak sih? Ini kan kita temu di sini, ini tugas negara semua, dibayar tiap bulan oleh pajak rakyat. Kalau saya tanya gini, Mas, terakhir kali UGM membuka program untuk menerima sarjana muda itu kapan, Mas? Kurang tahu ya. Di Fakultas Kehutanan. Nah, itu yang berhubungan di Fakultas Kehutanan gitu. Oh, gitu. Jadi bukannya satu UGM itu sama semua, enggak? Jadi pada waktu itu kan belum jadi satu gitu, Mas, belum terintegrasi. Jadi bisa saja di Fakultas Kehutanan bisa sarjana muda, di Fakultas Teknik nggak bisa gitu. Iya, bisa jadi. Bisa jadi ya. Tergantung tahunnya ya. Cuma untuk sekali lagi, ini yang berwenang adalah pimpinan kami yang menjawab. Padahal biasanya Humas itu tugasnya menjawab pertanyaan wartawan, loh.
Iya, Sebenarnya ya. Polisi-polisi wartawan, jempol. Ini ada di sini ada yang Ini wartawan sendiri. ada komentar gila nih, ngapain harus melayani mereka, urusan humas UGM melayani mahasiswa, itu salah ya. Apakah humas UGM itu melayani mahasiswa? Enggak kan? Ya melayani mahasiswa, semua kami layani, Pak. Publik Oh, juga mahasiswa kan? juga Alumni mas, termasuk salah satu. enggak alumni datang ke humas boleh kan? Boleh. Boleh. Wartawan suka datang ke sini nggak Pak? Iya. Suka datang. Masnya direkam wartawan dulu. Pada saat wartawan datang, masnya mau direkam kan? Enggak direkam itu, Pak. Enggak. direkam. Ya sudah nggak apa-apa lah. Kalau soal tidak nyaman wajahnya terlihat di video, biar aja Dr. Rismon yang ganteng ini yang terkenal kelihatan terus wajahnya, atau Pak Janas nih. Terlihat Oke wajahnya nggak lah, apa-apa. saya tunggu lah mas. Dan saya jangan diabaikan ya. Maksudnya, Iya, mohon. kalau saya diabaikan, saya datang ke sini lagi nanti. Saya konsisten orangnya. Ya. Gitu. Artinya saya sudah kasih nomor HP, kalau memang nggak ada jawaban, terutama 1 minggu ini, saya datang lagi, saya live-kan lagi, gitu. Ya. Bagaimana perlakuan UGM terhadap alumninya. Padahal saya bertanya bukan hal pribadi kok. Berkaitan dengan UGM kok. Jadi kata humas UGM, kita datang jangan hari Jumat, Oh, datanglah di hari Senin Seperti itu, Pak. kalau mau full, gitu ya. Jangan bilang seperti itu, Pak. Oh ya, Ini kebetulan UGM banyak dinas luar. UGM banyak dinas luar. Ketika Pak Jokowi sudah selesai menjabat, mereka kaget. Sekarang ini lagi kaget nih Bang. Kaget ketika akhirnya Pak Jokowi mengambil sikap untuk mempidanakan. Nah ini kaget. Ketika Pak Jokowi mengatakan akan mempidanakan, nah, sudah tidak ada lagi tokoh-tokoh baru. Jadi tokoh-tokoh lama nih, ya. Tokoh-tokoh lama sebelum Pak Jokowi mengambil tindakan untuk mempidanakan, ya. Ketika Pak Jokowi mempidanakan, mereka kaget nih. Ya, jadi orang kayak orang tenggelam, apa aja diraukan. Dan yang sekarang ini adalah orang-orang yang akhirnya seperti orang tenggelam. Pokoknya karena gue udah dipolisiin, ya pokoknya gue hajar aja lah, udah tanggung lah, kepala tanggung kan. Coba abang bayangkan, ada nggak yang berani menghina ya tokoh-tokoh lain selain Pak Jokowi dengan dengan frekuensi yang sama? Nggak ada. Berani nggak mereka menghina Pak SBY seperti Pak Jokowi? Nggak ada yang berani, karena waktu Pak SBY aja ada kan yang dipidanain sama Pak SBY kan. Pak Prabowo mana? Ada nggak sekeras ke Pak Jokowi? Nggak ada. Bahkan menteri-menteri Pak Jokowi pun tidak sekeras itu mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensinya. Nah, orang-orang yang sekarang ini memakai Pak Jokowi, yang selama ini memakai Pak Jokowi, mereka tahu kalau paling aman di negara ini, kalau ingin terkenal, ingin dapat uang, ingin populer, maki Jokowi. Aman, gitu.